Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di channel Muhammad Munzir Official. Lagi-lagi kalau udah ada Ana berarti kita akan bahas lagi tuh awal dan akhir bersama Habib Muhammad. Gimana Habib Muhammad? Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh diceritakan lagi tuh Bib, buat teman-teman yang baru nonton nih mungkin di episode 3. Tetap harus nonton di episode pertama, tapi coba dari Habib gimana tuh Bib kemarin lanjutannya? Kan kita sudah mulai dari sebelum dicipta Nabi Adam di episode 1. Diciptakan Nabi Adam masih episode 1. Baru teman Nabi Adam yaitu Siti Hawa di episode 2, sampai mereka turun ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai terjadinya pertumpahan darah pertama di bumi oleh anak Nabi Adam sendiri, kedua mereka yaitu Gobil dan Habil. Setelah Habil meninggal, dibunuh oleh kakaknya sendiri, dikuburkan dia dengan cerita yang sudah kita ceritakan di episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya itu. Setelah itu mulailah sekarang kehidupan pergi berhijrah, bukan hijrah. Kalau hijrah kan menuju kebaikan. Maksudnya dia lari dari tempat itu, dari tempat yang di situ ada anak-anaknya Habil, ada tempat orang-orang baik itu. Dia pergi bawa istri dan anak-anaknya, si orang jahat ini sebagai Gobil. Mereka pindah ke kota yang dinamakan Aden. Sekarang kota itu berada di Yaman. Aden itu ada di Yaman sekarang. Sekarang adanya di Yaman, di dekat laut sih itu. Tapi namanya tetap Aden atau? Namanya tetap Aden. Dia di depan, kalau mau lihat di peta tuh. Ini kan Oman, yang di pinggir pantai itu. Oman, Yaman, Aden itu kayak di tempat masuk ke arah Laut Merah. Dulu dia pelabuhan, sekarang ditutup karena kalau mau jelasin panjang. Jadi ya pokoknya di tempat masuk ke pelabuhan, ya? Arah masuk ke Laut Merah itu. Aden. Nah, disitulah di Aden itu tempat pindahnya Qabil bersama. Di sana dia membangun bi'ah, membangun kelompok jahatnya di sana. Pertama kali ada perbudakan, pertama kali ada hal-hal yang keji, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Dia yang ngebuat gitu. Dia yang merusak, dia yang pertama kali peperangan, terjadi kekerasan, pencurian dan lain sebagainya. Kebanyakan itu terjadi di sama yang membuat itu si Qabil ini, orang yang keji ini, pembunuh pertama. Yang kita sudah bilang di sebelumnya, di episode sebelumnya, bahwa si Gobil ini setiap orang membunuh, setiap pembunuhan yang terjadi dosanya larinya ke dia karena dia yang pertama kali membunuh. Nah, kita pergi ke kelompok yang baik karena pada saat itu di dunia ini hanya ada 2 kelompok. Kelompok baik yang kita akan ceritakan sekarang, dan kelompok yang tadi kita ceritakan, kelompok yang jahat. Qabil itu ya. Qabil itu. Nah, di kelompok baik di situ ada Nabi Adam dan anaknya, Nabi Syith. Ini manusia pertama di di muka bumi ini. Nabi Syith itu Syith bin Adam, Syith anak dari Adam. Di situ mereka kelompok yang baik, beriman kepada Allah. Tidak ada agama lain pada saat itu karena agama cuma satu, itu yang dibawa sama Nabi Adam dari langit, dari Allah Tuhannya yang menciptakannya langsung, yang mengajarinya atas segala sesuatu itu. Dicerit, mungkin kalau mau tahu jalan ceritanya ya lihat di episode. Benar. Ya, pasti kita taruh di atas ini ya, ditonton. Ya. Setelah itu mulailah mereka turun tuh, mulailah turun, maksudnya keadaan mereka dari yang dulu mereka sholat, melakukan ibadah-ibadahnya, mungkin ibadahnya nggak sama-sama kita, cuman mereka melakukan ibadah, mengenal Allah dengan betul, mengenal ketuhanan dengan betul, mulai lupa sedikit demi sedikit. Jadi kayak yang tua-tua meninggal, mereka tidak mewariskan ilmu itu kepada anak-anaknya, kecuali yang sedikit, hingga semua sudah lupa namanya ketuhanan. Mereka berjalan seperti tanpa agama lah. Tanpa agama, tanpa peraturan, mulai melakukan dosa, mulai melakukan maksiat. Tapi nggak sejahat kelompok. Tetap ya. Nggak sejahat kelompok sebelah, kelompok Gobil. Tetap mereka dalam keadaan itu makin dalam sampai Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi lagi untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Yang dinamakan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini nabi paling kasihan kalau saya ngomongnya. Tahu dakwah, maksudnya dia mengajak kaumnya 950 tahun. Dan yang beriman nggak sampai 40 orang. Ya Allah, 950 tahun. Cuma beberapa aja yang ikut. Dia dakwah, dia diganggu, dia dijahatin bener-bener. Karena pada saat dia mulai dakwah, itu mulai tercampur antara
karena populasi sudah makin ramai, kelompok awal, kelompok dua itu udah nyampur. Terjadi perselisihan, pemerangan, siksaan, pemerkosaan, itu semua mulainya di sana waktu bergabung nih. Jadi orang udah mulai pada jahat semua. Disitulah udah jadi kerusakan yang gak bisa dimaafin lagi. Oh. Jadi paham gak sih? Yeah, orang ini udah Nabi Nuh ini ngajak mereka jadi baik, mereka nggak terima. Oke, lo nggak jadi baik. Datang si kelompok jahat, mereka pro ke kelompok jahat. Oh iya. Apa jawab Nabi Nuh berkata di Al-Quran, di surat Nuh, di juz Tabarok itu, dia bilang, Allah SWT bersabda, jadi Allah ngasih tahu Nabi Nuh bilang, Rabbi, la tadhar al ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, jangan sisakan di bumi ini dari orang-orang kafir jahat ini satu rumah pun. Innaka intadharhum, kalau kamu meninggalkan mereka hidup, intadharhum, Rabbi la tadhar al ardi minal kafirin dayyara. Innaka intadharhum yudhillu ibadak. Kalau kamu meninggalkan mereka hidup, mereka akan merusak hamba-hambamu yang lain. Mereka akan merusak satu sama lain karena dia ngelihat pertemuan si yang dulu baik mulai nakal nih. Membaur. Sama yang dulu dari awal nakal. Ketemu bang nakal semua. Jadi saking hancurnya sampai Nabi Nuh itu berdoa udah gak kuat lagi karena dia berusaha mengajarin orang-orang baik ini. Di akhir-akhir itu mereka bukan membaik, malah jauh perginya. Jadi kayak yang dia lakukan dari awalnya sia-sia. Benar. Innaka intadharhum yudhillu ibadak wala yalidu, dan mereka enggak yalidu itu enggak beranak. Yang dimaksud mereka enggak punya keturunan kecuali lebih jahat lagi daripada yang udah lewat. Itu dia udah ngelewatin berapa kelompok tuh? 900 tahun, 950 tahun. Itu kan ada bapak, anaknya. Dia udah lihat ini, gue udah pelajarin nih, dia nggak bakalan punya anak kecuali lebih parah lagi dari ayahnya, lebih jahat lagi, lebih ngerusak lagi. La itu illa fajiran kafara. Terus dia doa, nggak punya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Wahai Allah, ampuni aku dan orang tuaku. Orang tuanya dia Muslim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Maksudnya orang tua dia pada saat itu mungkin agama Islam belum ada kan. Yang dimaksud pada saat itu dalam agama yang benar yang masih dijalani oleh Nabi Adam. Turun sampai Nabi Nuh itu. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Dan seperti itu ayat-ayatnya. Yang dimaksud wahai Allah, ampuni aku, orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke rumah aku. Karena orang-orang jahat tuh nggak mau masuk ke rumahnya Nabi Nuh. Orang-orang yang masuk ke rumahku maksudnya kelompok aku yang biasa masuk ke rumahnya dia, melakukan amal-amal baik di rumahnya dia dari orang-orang Muslim. Masuk ke rumah aku dan janganlah berikan kepada orang-orang kafir kecuali tabaro, yang dimaksud ke apa ya? Orang yang nggak punya anak lagi itu apa maksudnya? Mandul. Kayak mandul gitu. Maksudnya putusin mereka. Oh iya. Itu doanya dia. Diputuskan keturunan. Apa abis itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membangun kapal. Oh. Jadi kalau kita dengar cerita lagi tuh termasuk anaknya Nabi Nuh juga termasuk golongan yang buruk bukan? Kita pernah dengar tuh dakwahnya Nabi Nuh tuh termasuk pada anaknya yang membangkang. Iya. Di situ kita bisa ambil hikmah. Jadi kalau cari jodoh, asik. Masuk nih. Jatuhnya ke jodoh nih. Ini cakep nih. Cakep banget. Cakep nih. Cari jodoh tuh yang benar. Asik. Yang baik, yang bisa ngedidik. Nabi-nabi banyak yang bapaknya, bukan bapaknya. Maksudnya yang jadi ayah untuk dia jahat banyak. Tapi yang ibunya jahat nggak ada. Yang ibunya jahat nggak ada. Kita lihat sekarang secara langsung ya. Banyak orang yang keluarga jahat, yang jadi ibunya orang baik, dia nak jadi orang baik. Contohnya ini orang, istrinya Nabi Nuh nggak beriman. Jadi anaknya nggak beriman. Apa namanya? Sayyidina Isa bin Maryam. Sayyidina Musa. Contoh Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa itu dia tinggal di rumah Fir'aun. Benar. Yang jadi ayah dia orang jahat. Tapi kok dia jadi baik? Karena istri Fir'aun kan baik. Betul. Banyak seperti itu orang-orang yang bapaknya mungkin jahat tapi ibunya baik. Jadi anak itu ikutin ibu.
cari ibu yang baik buat anak-anak kamu. Dicatat ya, tips nih, tips eksklusif di episode ketiga. Insya Allah di episode selanjutnya mungkin ada. Episode selanjutnya kita bakal ambil tips-tips. Siap, mantap. Ditunggu lagi. Bukan untuk dua-dua semua ya? Iya. Untuk lain-lain mungkin. Iya benar Bib. Jadi udah tuh Bib, jadi diperintahkan oleh Allah bahwa Nabi Nuh ini diperintahkan untuk membuat bahtera ya, kapal yang besar. Dan habis itu Nabi Nuh tetap berdakwah mengajak untuk ikut ke dalam kapal ya. Habis itu. Enggak, dia nggak ngajak untuk dalam kapal awal. Dia tetap dalam dakwah, dia bangun kapal. Di sana nih orang-orang jahat kurang ajar nih. Setelah itu Allah udah merintahkan, udah kamu gak usah ngajak mereka lagi. Oh iya. Biarkanlah yang udah beriman. Oh iya. Bangun kapal. Dia di mana dia tinggal Nabi Nuh? Pinggir laut? Enggak. Deket sungai? Enggak. Di mana tuh? Nabi Nuh pada saat itu tinggal di tempat yang kering. Kebanyakan mereka nyebut itu ya Allah kota Nakhirvan, mungkin sekarang sekitar Libanon, Urdun, bagian paling atas jauh Saudi. Dari laut ya? Ya pokoknya tempat yang jauh dari laut. Dia bangun kapal, ceritanya apa? Orang-orang ketawa. Iya. Ini ngapain nih? Iya benar. Datang, lo ngapain lo bangun kapal? Nabi Nuh diem, bangun. Terus istiqomah bangun. Terus dia bilang apa? Inna naskhar minkum gadan kama taskhurun. Kita bakal ketawain kalian besok seperti kalian ketawain kita. Nabi Nuh sampai ngomong kayak gitu. Gitu. Terus kan dibangun itu kapal, selesai. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memasukkan dari setiap hewan 2 laki dan perempuan dari setiap spesies hewan. Berpasang-pasangan artinya hewan. Dimasukkan semua kecuali hewan laut dong. Oke. Hewan laut kan enak tuh dia berenang mana-mana. Kalau naik ke atas malah makin mati dong. Mati. Iya. Dimasukin semua hewan. Itu sebab kita nggak bisa tahu sebesar apa hewan-hewan laut. Itu misteri. Jadi kita nggak bisa tahu, mungkin ada di sana ikan yang gedenya mungkin segede ya besar lah, kita bisa nggak bayang. Mungkin kita nggak tahu, maksudnya ini kan mungkin. Oke, siapa yang tahu? Yang penting di sana waktu itu zaman Nabi Nuh itu udah betul-betul maju. Ini penting. Betul-betul maju, lebih maju daripada kita sekarang mungkin. Kapal yang beliau buat itu bukan seperti yang kita kira. Iya, Allah Subhanahu wa taala bilang dzati alwahin wa dusur. Dia membuat kapal itu dari potongan-potongan kayu dan dusur dan paku digabung gitu. Tapi cara membuat kapal itu modern. Itu ilmu dari mana sebelum? Apa memang udah ada kapal terus sendiri Nabi Nuh itu mendesain? Enggak. Sudah ada kapal dari sebelumnya. Dari sebelumnya sudah ada kapal. Karena itu mereka menertawakan dia. Oh iya, betul. Kalau misalkan mereka nertawain dia, buat apa ini? Kenapa? Maksudnya, itu apa? Dia bakal nanya gitu dulu. Dia bilang, kenapa lu bikin kapal? Ini bukan dekat laut. Berarti mereka tahu itu kapal. Betul. Mereka tahu itu kapal. Dan dibangunlah kapal itu dengan cara yang nggak biasa sama sekali. Kenapa saya berani bilang begitu? Berapa tahun itu dari Nabi Adam? Dari mulai populasi itu berapa tahun? 100, 200, 300, 1 juta tahun mungkin, 10.000 tahun mungkin. Maksudnya kalau sampai nama Allah pun mereka semua lupa. Betul, artinya lama banget itu ya. Berapa lama? Dan umur mereka lama. Nabi Nuh aja umur waktu dia dakwahnya aja, bukan umurnya semua nih. Kan dari kecil sampai gede, sampai disuruh dakwah. Setelah dakwah, dia selesai dakwah 950. Setelah itu dia di atas kapal hampir 40 tahun. Jadi hampir 1000 tahun itu baru dakwah dan di atas kapalnya aja. Dari hidupnya dia. Belum waktu umur kecil dia, belum setelah dia turun dari kapal itu kan udah nggak dakwah jatuhnya. Ngedakwain kaumnya itu sampai diazab sama Allah 950 tahun gitu kata Allah di Al-Quran. Lama banget ya. Nah, setelah itu waktu yang lama, orang-orang umurnya berarti sekitar itu 1000 tahun, 2000 tahun umur mereka. Akhirnya apa? Akhirnya dinaikin lah di dalam waktu yang lama itu pasti udah lewat waktu lama banget. Maksudnya Muhammad sekarang nih waktu di situ tuh udah lama peradaban manusia. Masa mereka nggak maju? Bener, pasti. Sekarang kenapa kita majunya pelan-pelan? Maksudnya kenapa saya berani bilang sekarang pelan-pelan? Iya, karena umur kita antara nggak sampai 100 tahun. Oh iya benar. Orang kalau umur, ada cerita nih, satu perempuan nangis di zaman Bani Israel. Didatengin sama utusan Nabi itu, Nabi Musa atau Nabi Isa, maaf saya lupa. Saya nggak ingat antara dua itu.
Dia tangan. Dibilang, kamu kenapa nangis? Dia bilang, anakku mati dalam umur muda. Dijawab sama itu Nabi, berapa umurnya? 200 tahun. Muda loh 200 tahun itu. Kita bilang, tapi dibilang 200 tahun kamu bilang. Iya, dia mati. Maksudnya apa? Dia bukan bilang muda, maaf. Dia bilang masih radhi, masih disusuin. Masih 200 disusui. tahun gila. 200 tahun itu masih menyusui loh. Masih bukan ibunya menyusui 200 tahun. Anaknya 200 tahun tuh masih nyusu. Oh iya benar, masih Jadi menyusu. umurnya emang bener-bener panjang. Kalau kita tuh udah gak ada giginya kali. Dari gak ada gigi sampai giginya tumbuh sampai rontok lagi. Dia masih Itu 200 tahun masih menyusui. Dia bilang, wanita, kamu jangan nangis. Dia bilang, di sana ada kaum akhir zaman itu umur mereka dari 60 sampai 70 tahun. Hah, perempuan ini dia, 60-70 tahun. Kalau Ana jadi mereka, Ana nggak perlu capek-capek cari rumah. Ana bakal duduk di bawah pohon sambil nunggu ajalnya Ana. Jadi 60-70 tahun tuh mereka bisa, dalam waktu itu mereka duduk doang di bawah pohon bisa lewat segitu. Lamanya. Maksudnya mereka kayak bukan nebeng ya, kayak merantau ya, masuk Mampir ke aja. hutan sebentar balik lagi ya udah 100 tahun begitu kali. Mampir doang jadi. Hampir doang. Jadi umur mereka panjang. Berarti ilmu mereka banyak. Betul. Jadi orang nih sekarang kenapa kita nggak majunya cepat? Tadi saya bilang orang yang mati dari profesor ataupun orang yang punya ilmu banyak, dia mati, ilmunya mati juga kan? Betul. Kan nggak semua ilmunya ditaruh di buku. Benar, Dan benar. nggak setiap buku dibaca. Benar. Nah jadi ilmu berkurang. Jadi majunya pelan-pelan. Tapi mereka umurnya panjang-panjang. Masa mereka nggak maju-maju? Benar, pasti maju. Dan nggak mungkin kapal yang ada kayu-kayu sama paku doang bisa ngelewatin kata Allah Subhanahu wa taala tajri bihim fi maujin kal jibal. Dia jalan sama mereka itu berlari di atas ombak-ombak seperti gunung. Kita bayangin bumi semua ketutup air, ombaknya kayak gimana itu? Iya. Dengan kapal yang cuman dari kayu dan paku. Ya Allah bilang tajri bi ayunina. Itu berjalan di bawah pandangan kami, di bawah aturan kami. Itu iya, tapi Allah pasti juga di sana ada teknologi yang kuat, yang betul-betul hebat untuk menjalankan kapal tersebut. Iya, teknologi sehingga memungkinkan kapal itu bisa sekuat itu gitu. Iya. Menahan ombak yang begitu besar sampai Selama 40 tahun. bertahun-tahun. 40 tahun lo berlayar. Nggak ada daratan sama sekali saat itu. Gak ada daratan sama sekali. Bahkan Air mereka semua. sampai diceritakan itu mereka kalau mau nyari daratan, kan di situ banyak hewan. Dia ambil burung, dilepas. Untuk melihat. Iya, mereka nunggu. Kalau balik, berarti nggak ada daratan. Kalau nggak balik, berarti kemungkinan Ada dia burung kemungkinan. tuh turun. Kan burung dia terbang ke atas, dia muter lama dikeliling kan. Dia nggak mungkin pergi ke tempat yang dia nggak bisa balik lagi, itu nggak mungkin. Jadi dia pergi nih, dia tahu kekuatan dia bisa balik, dia balik. Benar-benar. Dia terbang lama, burung zaman dahulu kan nggak kayak zaman sekarang, burung apaan tahu pergi ke sana sebentar balik lagi. Enggak, ini burung-burung zaman dahulu, maksudnya mungkin kayak burung elang ataupun burung garuda yang begitu-begitu tuh, mungkin ada lagi kakaknya garuda yang lebih gede lagi gitu kali. Lebih besar ya? Iya, Udah kalau pasti lah. umurnya Udah ratusan sekarang tahun. umur burung standar 100, 120 sampai 150 tahun. Umur burung elang. Garuda lebih tua lagi umurnya. Oh iya. Kalau disamain sama umur manusia ya sekitar 2 kali lipat. Kalau manusianya umurnya sampai 2000 tahun, berarti umur burungnya sampai 4000 4.000 tahun. Kayak gimana badannya Luar tuh? biasa loh. Makannya apaan? Kita jadi Iya, cemilan. makanya. Kita cuma cemilan doang buat burung. Seperti itulah. Nah, jadi begitu lamanya mereka di sana, begitu lamanya di atas sebelum di atas kapal nih. Nah, begitulah dia buat kapal. Wah. Setelah dibuatnya kapal, langsung dia mau naik ke atas kapal. Dia mau naik ke atas kapal, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, abis masuk semua hewan dia masuk. Dia panggil orang-orang nggak mau. Naik. Tinggal anaknya aja. Dia nggak manggil yang lain. Soalnya yang lain Allah nggak boleh, Allah larang mereka masuk. Bahkan ada kaul yang nggak kuat juga, maksudnya jatuhnya kayak apa ya? Kayak ada pendapat yang bilang pada saat itu ada banyak dari orang-orang gobil ini, orang-orang jahat nih yang berusaha naik ke kapal. Wow, berusaha masuk ke kapal. Yang nggak dikasih izin, yang nggak boleh. Dan ada juga kenceng yang bilang bahwa si gobil ini udah naik kapal dan dia membunuh beberapa hewan di kapal itu. Oh gitu. Ada bekas-bekas darah yang mereka lihat dan pokoknya panjang lah ceritanya.
Dan setelah itu mereka naik ke kapal, dia manggil anaknya nih. Ente ke anaknya siapa? Nabi Nuh manggil anaknya seperti pertanyaan yang tadi ditanyakan. Mengajarkan, ayo naik kamu. Dia bilang enggak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gue bakal pergi ke gunung yang bakal ngejaga gue dari air, nggak bikin air kena gue gitu kan. Bapaknya bilang la asimal yauma, nggak ada yang bisa ngejaga hari ini, Allah udah marah. Habis itu wahala bainahumul maut yang Allah SWT bilang, dan datang si ombak ini saking tingginya nutup antara kapal sama gunung. Tutup. Teng. Habis hilang, zeng, anaknya kemana? Selesai udah urusan. Seret, gitu katanya. Habislah cerita itu, berlayarlah mereka selama waktunya 40 tahun. Dan tempat turun mereka, kapan mereka turun, bagaimana mereka turun, di hari apa mereka turun, tanggal apa pastinya mereka turun, dan apa yang akan terjadi setelah mereka turun. Episode selanjutnya. Makanan pertama yang mereka buat ada. Tapi saksikan di episode selanjutnya pastinya. Minggu depan. Jadi teman-teman tungguin terus episode 4. Ini udah makin seru nih kita nih. Udah mulai ada banjir segala macam, 40 tahun berlayar, apalagi nih kelanjutannya. Jadi terus tontonin Muhammad Munzir Official, terutama serial awal dan akhir ini makin seru. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya Indra pamit, Habib Muhammad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.